Teman Robi Kuncup, sekarang saya akan membahas fisiologi jantung sebagai listrik. Listrikan jantung sebagai listrik. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita sudah mengenal anatominya dan sekarang kita akan melihat bagian sini. Jadi di jantung itu dia bisa berdetak sendiri karena dia mempunyai sel-sel autoritmik atau sel-sel yang dapat menghasilkan listrik sendiri. Seperti di gambar, bukan gambar ini, cari gambar. Nah, gambar ini. Sebentar ya, kita buka pakai WebS Office dulu. Langsung aja. Aduh, balik lagi. Oke, di sini kita lihat ya. Ada anterior. Bukan situ, mana ini dia, ini. Jadi dimulai pertama kali dengan sinoatrial node ya. Sinoatrial node ini nanti bercabang ke menuju AV node, tapi sebelum menuju AV node dia itu bakal bercabang dulu di internodal pathway. Nah, internodal pathway ini ada 3. Ada yang anterior, middle, dan posterior. Yang anterior ini ada yang namanya interatrial pathway atau namanya Blackman bundle, yang dia itu menuju ke atrium kiri. Jadi nanti ini kalau menghasilkan listrik di atrium kanan, dia juga akan menghasilkan listrik di atrium kiri. Lalu nanti dia ke internodal pathway, dia menuju ke atrioventricular node. Nanti di atrioventricular node ini nanti dia di sini agak melambat sedikit, lalu dia akan berjalan lagi ke bundle of His yang di di septal intraventricular ya, apa sih, di septum antara ventricle ini ada kanan dan kiri, lalu berlanjut lagi ke dinding-dinding jantung, otot jantung lewat Purkinje gitu. Jadi awalnya adalah sinoatrial node, terus habis itu menyebar menuju AV node. Nanti di AV node ini dia menuju ke bundle of His kanan kiri, lalu ke Purkinje fiber seperti itu. Nah, di sini yang di halaman pertama tadi, di sini ini ada internodal pathway kan, terus dia ke AV node. Nah, di AV node ini dia tadi agak melambat sedikit, melambatnya sekitar 0,09 second. Itu dia melambat sedikit di situ karena apa? Karena di sana itu lapisan selnya itu tipis, sehingga apa sih namanya, listriknya itu agak melambat di situ, dan juga di intergalaktikisnya itu gap junctionnya sedikit, sehingga yang bisa sebagai konduksi listriknya itu sedikit juga, dan juga membuat listriknya itu berjalan lebih sedikit, lebih lama gitu. Lalu selanjutnya dia akan maju lagi ke sini gitu ya. Itu dia sebagai dasarnya, kita sudah tahu seperti itu. Lalu ada gambar-gambar lagi gak nih? Ada gambarnya sama-sama aja semuanya. Gambarnya sedikit sih. Nah, di sini untuk yang AV node ini pada saat dia dari internodal pathway dia masuk ke sini di AN dulu. Lalu di sini ini adalah bagian yang paling lambat, itu adalah nodal, bagian nodal. Lalu di sini di nodal His ini adalah ujung antara atrioventricular node sebelum masuk ke His, bundle of His ya. Ini adalah yang paling cepat di sini, bisa dilihat ya. Sini apa? Is most rapid in the lower NH region dan slowest paling lambat di N region. Jadi ini paling lambat, ini paling cepat jadi listriknya ya. Jadi melambatnya di pas dia masuk set gitu. Oke, ini EKG nanti akan dibahas ya. Nah, ini dia adalah eksitasi of the myocardium. Ini sebenarnya ini lebih ke grafik bagaimana grafik aktivitas listrik yang ada di ini ya myocardium. Dan di sini kalian lihat, di sini mereka tuh langsung naik begini lalu melambat. Nah, di lambatnya ini adalah disebut fase plateau, terus lalu repolarisasi. Nah, ini adalah ciri khas bagaimana si otot jantung itu depolarisasi dan berrepolarisasi, aktivitas listrik otot jantung ya. Jadi pokoknya otot jantung itu aktivitas listriknya itu yang pasti yang pertama itu dia naik dulu dengan cepat, lalu ada fase plateau dan ada repolarisasi. Kenapa ini ada fase plateau? Karena fase plateau ini adalah untuk apa ya, mencegah otot jantung tuh eksitasi lagi, sehingga
sehingga membuat otot jantung tuh berkontraksi secara berirama gitu ya. Tidak misal kalau misal ini nggak ada fase platu kan bisa aja kayak set gini doang, terus gini lagi nanti kayak otot apa namanya, otot rangka dia bisa kena tetanus itu ya. Nanti kita bahas yang namanya refractory period. Refractory period itu adalah fase di mana otot jantung tidak bisa di eksitasi, di depolarisasi, di pacu lagi gitu sebelum dia mengalami repolarisasi. Di mana ya yang gambar ini? Nah, ini dia. Ini adalah ventricle, ini di SA node, ini di atrium. Perlu dibedakan teman-teman ya, sel autoritmis dengan sel-sel otot jantung itu grafik aktivitas listriknya itu berbeda ya. Kalau misal di otot-otot jantung seperti ventricle dan atrium, mereka tuh bentuknya yang kayak gini ya, yang tadi dijelasin. Dia itu ada fase platunya nih. Pokoknya dia tereksitasi cepat dulu, lalu ada fase platu nih, naik set, ada fase platu, baru repolarisasi lagi, ini repolarisasi lagi gitu. Sedangkan kalau sel-sel autoritmis itu dia itu ada naik sedikit, pas naik sedikit ini baru dia tereksitasi gitu, tereksitasi terus turun lagi, terus naik sendiri lagi, turun lagi. Nah ini apa namanya, kalau ini dia bisa naik ini karena dipicu oleh masuknya natrium. Nah kalau di sini ini juga sama, tetapi apa sih namanya, ini tuh naiknya dia sendiri itu nggak dipicu sama sel saraf atau apa, tapi dia tuh naik sendiri karena ada yang namanya nanti Van Channel yang dijelasin. Nah fase dia naik sendiri ini fase dia naik sendiri ini kita sebut sebagai pacemaker potential itu. Pacemaker potential itu jadi bisa diibaratkan sebagai fase ketika sel-sel autoritmis seperti SA node, AV node itu dia tuh mulai mulai ya mendepolarisasi dirinya sendiri. Itu adalah pacemaker potential itu ya. Ini perbandingan antara sel saraf dan juga sel otot jantung ya. Kalau sel saraf ini cepat banget dia, kalau sel otot jantung ini ada fase platunya, kalau sel saraf tidak ada gitu ya. Nah ini dia aktivitas listrik, aktivitas kanal listriknya seperti apa ya. Kita bahas dari yang sel otot jantung dulu. Di otot jantung ini dia tuh kan langsung naik begini. Nah bisa langsung naiknya itu dipicu sama apa? Dipicu sama kenaikan masuknya natrium nih. Pokoknya natrium itu membuat dia tuh bisa naik cepat gitu di sini ya. Nih cepat dibarengi dengan penutupan kanal kalium, karena di sini kalian lihat kanal kalium ini langsung menurun di sini ya. Nah lalu di fase platu nih fase apa kok dia bisa stabil gitu? Fase platu itu adalah fase ketika si kanal kalium itu terbuka dan kanal kalsium itu terbuka, sehingga kalium itu bisa keluar dan kalsium bisa masuk. Tetapi di sini kalsium tuh masuk lebih banyak sehingga membuat dia tuh nggak langsung repolarisasi tapi stabil dulu gitu loh. Kalau misal kalium yang keluarnya banyak dia langsung repolarisasi. Nah kalium itu kan makanya di sini kalium tuh di bawah sini ya, jadi agak stabil di sini. Nah sedangkan di fase platu tadi si kalsiumnya itu dia tuh di sini naik masuk banyak itu. Nah lalu di sini fase ketiga ini ada fase repolarisasi. Untuk fase repolarisasi sendiri di sini terjadi penutupan kanal kalsium sehingga si kalsiumnya ini turun kadarnya di dalam sel, dan kalium ini kanalnya dibuka dan dia tuh efflux atau keluar banyak, sehingga di sini naik lagi kadarnya, sehingga dia itu menjadi lebih negatif lagi. Itu adalah untuk di sel otot jantung. Nah untuk sel autoritmis sendiri di sini kita lihat ya, kenapa dia bisa naik sendiri? Karena ada suatu kanal namanya kanal Van Channel. Van Channel itu adalah kanal pertukaran antara natrium dan kalium, yang mana natrium tuh naik dan kalium tuh keluar gitu. Tapi di sini naiknya pelan-pelan dan gak cuma natrium yang masuk yang bikin selnya jadi lebih positif, tapi ada kanal namanya kanal kalsium tipe type L, type T. Ini type T ini masih tipe yang lambat, tapi dia tuh masih naik sedikit-sedikit juga, masih masuk ke dalam sel juga. Jadi type T ini masih masuk ke dalam sel juga dan membuat dia itu agak naik sedikit di sini ya, sehingga yang menyebabkan sel itu menjadi lebih positif itu ada natrium sama ada kalsium ya.
kadar kalsium. Nah, nanti kalau dia sudah mencapai threshold, di sini garis birunya itu threshold, dia itu bakal terpicu potensial aksi, ya kan benar, terpicu potensial aksi. Nah, potensial aksi ini itu disebabkan karena kanal kalsium yang tipe T ini berubah, mengaktifasi, bukan mengaktifasi sih, gak cuma tipe T yang teraktivasi tapi ada tipe L juga. Nah, type L ini adalah tipe yang cepat yang membuat kalsium itu lebih banyak masuk ke dalam sel, sehingga kadar kalsium di dalam selnya itu lebih banyak dan memicu kenaikan, memicu potensial aksi seperti ini ya. Lalu di sini kaliumnya ini juga sedikit keluarnya sehingga dia agak turun gitu kadarnya ya. Lalu nanti seperti biasa ada fase repolarisasi. Fase repolarisasi itu dia itu kalsiumnya itu tertutup, kaliumnya terbuka, sama seperti di sini ya. Oke, itu untuk part pertama. Part kedua ditonton.